minimal 40 sampai dengan 50 maka Baik. kita berikan Sepertinya masih ada si. siapa yang terbaik di jenjang tersebut. Jadi itu teman yang perlu dipahami ya. Jadi Iya. dari di Nah, ya, ini termasuk bimbingan juga juga. Mbak Desi, apakah ada bimbingan yang lain lagi? Tidak, Ustadz. Sudah aman. Tadi ada yang tidak di-mute untuk Zoom-nya. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman dari Pemalang ya? Ya, Pak. Alhamdulillah Iya. Alhamdulillah baik. baik. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Baik, pada malam hari ini adalah malam terakhir untuk bimbingan materi penalaran Islam ya. Semoga setelah ini ada eh, sesuatu yang bisa diambil dan insya Allah bermanfaat nanti ketika menggarap soal-soal yang akan dihadapkan kepada adik-adik semuanya di pertemuan nanti di Kota Pekalongan. Baik, hari ini kita akan lanjutkan dan sebagaimana biasanya, jadi nanti insya Allah ada beberapa soal yang akan kami sajikan, kemudian kita kasih waktu 3 detik kira-kira untuk berpikir dan untuk menjawab, kemudian kita analisa bareng-bareng. Baik, ya. Oke. Ya, hari ini saya pakai PowerPoint. Bisa dilihat suara jelas dan PowerPoint apakah sudah bisa dilihat teman-teman Ya, semuanya? Pak. Bisa. Sudah, Pak. Bisa. Saya, oke. 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 Ini sedikit eh, apa profil saya ya di PowerPoint ini nanti insya Allah semoga apa jelas yang disampaikan. Oke, eh, kita mulai dari sebuah dialog ya, bergambar seperti komik ya. Nanti panjenengan analisa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad ya, aku mau cerita nih. Ada Andi sama Ahmad bercakap. Ahmad, aku mau cerita nih. Boleh, ada apa? Kata Ahmad. Aku gelisah. Ayahku melakukan perbuatan yang tidak sesuai ajaran Islam dan cenderung syirik. Kata Ahmad, contohnya, ayahku melaksanakan tradisi kubur ari-ari. Tahu ya kubur ari-ari itu. Jadi ari-ari jenengan kalau lahir itu bawa ari-ari. Ya, ari-ari itu merupakan sumber kehidupan di dalam perut panjenengan, makan semuanya dari situ. Nah, itu keluar semuanya dan kemudian dikubur. Caranya bagaimana? Nah, ari-ari tadi dimasukkan ke gerabah. Gerabah itu seperti kendil, ya, Pendi. seperti kendil. Kemudian dibungkus dengan kain putih, hmm, diberi garam, diberi bumbu-bumbu gitu ya. Kemudian ditanam 0,5 meter kira-kira dalam. Kemudian diberi lampu di atasnya. Biasanya lampunya lampu ceplek. Lampu ceplek itu dari apa? Dari minyak tanah gitu ya. Atau sekarang pakai lampu biasa. Jadi pakai neon, pakai bolam. Nah, itu. Antara tadi siang Apa di yang, kata Ahmad, apa yang tidak sesuai ajaran Islam? Kata Ahmad begitu. Nah, terus, tapi kan kata Andi, tapi kan memang tidak diajarkan Nabi. Gitu. Nah, baru Ahmad memberikan nasihat. Andi, sebenarnya menurutku masing-masing dari tradisi dalam itu meninggalkan pasti syahada ada dan juga maknanya. saling memberikan Tidak penjelasan. harus
buru-buru kita hukumi tidak sesuai ajaran Islam. Nah, disitulah kita pandai-pandai memaknai agama kita. Nah, gitu. Jadi Ahmad menyarankan jangan buru-buru. Pasti orang tua kita melaksanakan itu ada maknanya. Jadi jangan langsung menghukumi tidak sesuai. Dan ini bagian daripada tradisi ya atau kearifan lokal. Nah, oke katanya. Oke hati-hati ya. Oke Ahmad, makasih. Insya Allah sekarang aku sudah mengerti. Aku pergi dulu ya. Oke hati-hati di jalan. Sampai ketemu besok. Gitu kata Ahmad. Nah, pasangkan ya. Pasangkan antara tradisi yang dikerjakan Ayah Andi dan penerapan makna simboliknya dalam kehidupan sehari-hari. A. Hidup harus selalu memberikan pencerahan kepada orang lain. B. Jika ada yang meminta cahaya, maka kita harus memberikannya. C. Sebaik-baik penerangan adalah cahaya berwarna putih. D. Selalu berupaya membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Nah, ini. Oke, 1, 2, 3. Kira-kira pilih Kira-kira mana? D, Pak. Pak. Kira-kira B. Ada lagi? D. D, Pak. D, D. Pak. D. 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 Oke, ya. Di sini yang dimaksud yang diminta apa? Yaitu tradisi yang dikerjakan itu dengan penerapan makna simboliknya dalam kehidupan sehari-hari. Mana simboliknya apa? Apa kita lihat ya. Jawabannya adalah A. Ya, soal ini pernah keluar di tahun kemarin. Oh, gitu ya. Soal ini pernah keluar di tahun kemarin. Ini kami anukan, kami anukan. Nah, ini kenapa memberikan pencerahan di orang lain? Ahmad tadi itu dia mampu membaca apa tradisi dan kemudian memberikan pengertian kepada Mas Andi sehingga Mas Andi jadi tercerahkan sehingga dia paham. Ini makna simbolik dari kejadian tadi itu. Oke, kita lanjut tuh masih yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Makna dalam bidang akidah sekarang. Mana dalam bidang akidah yang mungkin dijelaskan Ahmad terhadap perbuatan Ayah Andi adalah A. Tradisi kubur ari-ari merupakan doa keselamatan untuk bayi. B. Tradisi kubur ari-ari merupakan cara menjaga pertumbuhan bayi. C. Tradisi kubur ari-ari mengandung makna memuliakan keturunan manusia. D. Tradisi kubur ari-ari bentuk penghargaan terhadap kelahiran manusia. Silahkan berpikir. Tahu ada apa? Untuk apa tradisi tersebut? Nah, dalam hal akidah ya. Di dalam bidang akidah. Gak ada yang jawab. Gak ada yang jawab. Oke, kita lihat. C. Ya. A. C. A. C. C. A. Oke. Jawaban adalah D. D. Kenapa D? Karena ya dari tradisi itu sebetulnya orang tua itu untuk bersyukur telah diberikan seorang putra dan bentuk memuliakan bayi tadi itu salah satunya dengan mengubur ari-arinya dengan doa, prakteknya dengan doa ya, prakteknya dengan doa dan itu merupakan bentuk penghargaan terhadap kelahiran manusia. Jadi panjenengan itu dihormati dan di apa dihargai dengan apa merawat ataupun menghargai ari-ari panjenengan tadi itu dikubur dengan baik-baik dengan penuh doa dan Oke, masih ada lagi satu lagi. Naila dan Ajwa adalah dua siswi di sebuah madrasah. Keduanya sedang berjalan di halaman sekolah. Tiba-tiba menemukan selembar uang merah tergeletak di tanah yang akan ia lewati. Nah, apa yang harusnya dilakukan Naila dan Ajwa sebelum mendengar pengumuman dari ruang audio? A.
memasukkan semua uang temuannya di kotak infak masjid. B. Membiarkan saja uang tersebut tanpa memungutnya. C. Mengambil dan menyerahkan ke guru BK untuk diumumkan. C. Membagi dua uang temuannya setelah dikeluarkan zakatnya. C. C. Oke. Oke, Ada guys. yang C, ada yang C ya. Oke, jawabannya adalah C. oke, C. Kenapa? Kenapa kok nggak A? Memasukkan semua uang temuannya ke kotak infak masjid? Kalau dimasukkan ke kotak infak masjid, ya berarti yang memasukkan tadi itu, ya dia bertanggung jawab atas orang yang punya. Jadi kalau pahalanya nanti sampai ke orang yang punya uang tersebut, ya. Jadi kalau ada uang temuan kok sampai masukkan ke masjid, pahalanya masuk pahalanya untuk orang yang punya uang tersebut. Nah, kemudian orang yang memasukkan gimana? Dia mendapatkan pahala membantunya, membantu menginfakkan. Tapi konsekuensinya, ya, apabila nanti orang yang punya tadi itu datang, maka dia wajib mengganti. Dia wajib mengganti uang yang dimasukkan itu. Maka tindakan A apabila langsung begitu ya kurang tepat. Ya, ini terlalu buru-buru. Ada stepnya. Nah, kemudian yang B, membiarkan saja uang tersebut tanpa memungutnya, itu namanya bi'ul mal atau menyia-nyiakan harta. Jadi, dan dia tidak menyelamatkan harta tersebut. Nah, menyelamatkan ini juga sebetulnya dia menghindar saja. Tapi ada yang paling lebih utama. Yaitu salam pertama yang D dulu. Kalau membagi dua uang temuannya setelah dikeluarkan zakatnya juga uang tersebut belum masuk kategori satu nisab karena satu nisab itu 85 gram emas. Sementara uang 100.000 masih jauh, maka tidak kategorinya belum termasuk zakat ya. Maka D nggak tepat, jauh lebih jauh lagi nggak tepatnya. Maka yang tepat adalah mengambil dan menyerahkan ke guru BK untuk diumumkan. Nah, jadi uang tersebut diambil, kemudian menyerahkan ke madrasah ataupun ke guru, biasanya guru BK nanti diumumkan siapa yang kehilangan uang dan seterusnya. Ini tindakan yang tepat. Maka C adalah yang benar. Bagaimana konsep rahmatan alamin dapat diimplementasikan dalam menghadapi isu lingkungan hidup yang semakin serius di Indonesia? Ya, rahmatan alamin tahu ya, rahmatan alamin itu rahmat itu kasih sayang. Lil alamin itu untuk semesta alam. Jadi konsep rahmatan alamin itu adalah untuk menciptakan kedamaian, menciptakan kasih sayang, cinta dan kebaikan di alam semesta ini dengan tadi itu konsep rahmatan alamin. Contoh rahmatan alamin itu kita saling tolong menolong, saling membantu, saling saling berkontribusi baik dengan menciptakan keindahan, kebaikan baik untuk sesama manusia, bahkan sesama manusia atau lingkungan, yaitu termasuk pohon-pohon, tanah, udara dan lain sebagainya, termasuk hewan itu kita konsep rahmatan alamin. Jadi kalau sama rahmatan alamin ini kita ada kucing ditendang saja itu tidak rahmatan alamin ya. Dia tidak penuh kasih sayang orangnya gitu. Kemudian kalau terhadap konsep lingkungan hidup itu contoh pohon ditebangi sehingga terjadi banjir ya, sehingga terjadi longsor itu jadi nggak rahmatan alamin. Tapi ini dengan menanam pohon yang sebanyak-banyaknya biar tercipta itu siklus air dan tanah kemudian udara ini biar seimbang. Nah, itu rahmatan alamin. Dan masih banyak lagi. Nah, konsep rahmatan alamin itu dalam lingkungan hidup. Nah, dalam menghadapi isu lingkungan hidup yang semakin serius di Indonesia, bagaimana?
A. Dengan mengajak umat Islam menjaga keseimbangan alam sebagai amanah dari Allah. B. Dengan meninggalkan ibadah pribadi seperti sholat dan puasa untuk memperbaiki alam. C. Dengan menambah jumlah masjid sebagai pusat dakwah lingkungan. Dan D. Memprioritaskan kepentingan umat Islam atas kepentingan lingkungan. Maka jawabannya adalah A. A. Jawabannya A. Apa? A. yaitu dengan menjaga keseimbangan alam. Harus apa? Harus imbang. Jadi kita harus ini harus menjaga caranya begitu itu. Sampah kalau di ada sampah dipunguti, jangan sampai mengotori. Itu rahmatan alamin ya. Ya. Diselokan di sungai itu kan sering banyak ada sampah ya. Itu enggak rahmatan alamin itu. Tapi kalau kita rahmatan alamin, kita punya sampah jangan buangnya ke sungai. Kenapa? Bisa menyumbat akhirnya terjadi air nggak lancar, kemudian terjadi banjir, kemudian mengotori air kan untuk biar bersih dan seterusnya. Itu konsep rahmatan alamin untuk lingkungan. Selanjutnya, wah ini ada komik. Ini dulu soal ini juga pernah keluar ya. Ini saya bacakan. Assalamualaikum Aiman Raffi, kata kata Budi ini. Waalaikumsalam. Mau kemana Bud? Nah, saya mau ke masjid untuk sholat tarawih, kata kata Budi. Kami juga mau ke masjid tapi bingung, kata Amin Raffi. Bingung kenapa? Nah, kami bingung. Tiap masjid berbeda jumlah rokaatnya. Bagaimana? Bagaimana kalau kita tanyakan sama Pak Ustadz Abdullah saja? Nah, gitu ya. Akhirnya menghadap Pak Abdullah. Itu yang ada jenggotnya, matanya bulat dan pakai peci. Kata Pak Abdullah, mengapa kata Pak Budi ini, mengapa ada yang salat tarawih 8 rakaat dan ada pula yang salat tarawih 20 rakaat, Pak Ustadz? Kata Pak Abdullah, tidak usah bingung, semua ada dalilnya. Pilihlah di antara keduanya sesuai keyakinanmu dan hormatilah pilihan orang lain yang berbeda. Nah, maka pasangkan antara peristiwa dalam komik tersebut dengan cara yang tepat dalam menyikapinya. Ya. A. Merasa bingung dengan adanya perbedaan dalam amaliyah keagamaan. B. Menyampaikan kepada teman sebaya tentang penyebab kebingungan mereka. C. Mencari informasi terpercaya tentang perbedaan amaliyah keagamaan. D. Menjelaskan bahwa perbedaan pendapat karena perbedaan cara pemahaman. C. C, Pak. C. D, Pak. D. Ada yang D, ada yang C ya. C. Nah, oke, kita lihat sikap yang tepat ya menghadapi perbedaan tersebut. Jawabannya adalah C. Kenapa C? Ya kalau kita bingung, ya kita kan misalkan bingung ada berapa pendapat, maka kita harus tanyakan kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Cari informasi. Ya. Kalau dalam hal agama, maka carilah Pak Ustadz yang mumpuni dalam bidangnya, guru yang mumpuni. Contoh dalam hal ini fikih ya ke guru fikih, atau yang alim dalam fikih nggak ahli fikih. Contoh guru Quran hadis tapi dia tahu tentang ilmu fikih gitu. Kalau bingungnya dalam masalah angka-angka ya carinya guru matematika ya. Jangan Ya. carinya yang tidak ahlinya. Seperti panjenengan kalau sakit pasti perginya kemana? Ke dokter ya, bukan ke kulit, bukan ke tukang bangunan. Nah, begitu. Begitu juga sebaliknya kalau rumah panjenengan itu roboh, mau kebetulan bukan pergi ke dokter tapi ke mana? Ke tukang ahli bangunan. Begitulah seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, pasangkan antara tindakan yang diambil dalam menghadapi perbedaan dalam komik tersebut dengan dampak yang ditimbulkan. Nah, sekarang dampak ya. A. Aiman dan Raffi semakin merasa kebingungan terhadap perbedaan. B. Aiman dan Raffi
mengetahui semua pendapat mempunyai dasar agama. C. Aiman dan Rafi mengetahui pendapat yang kuat dan pendapat yang lemah. D. Aiman dan Rafi menghormati perbedaan amaliyah keagamaan. D. Apa? B. 1, 2, B. 3. Sekali lagi, yang di sini yang dimaksud adalah dampak. Ya. Nah, jadi sampai fokus kepada pernyataan dinikan apa ini? Oh, berarti ini yang dimaksud dampak. Dampaknya apa ya kira-kira kalau terjadi dalam komit tersebut itu manfaatnya apa? Nah, ada yang jawab D, ada yang menjawab C, gitu tadi. B, oke, menjawab B, oke. Ada yang menjawab D, ada yang B. Kita lihat, Aiman dan Rafi menghormati perbedaan amal ya. Dampak dari cerita tadi itu, maka Aiman tahu, ya, sudah tahu apa pendapat, ternyata ada beberapa pendapat. Nah, kalau sudah tahu, maka apa sebetulnya maka Aiman akan menghormati Rafi tadi itu, akan menghormati perbedaan amal yang ada, berbagai macam-macam itu. Inilah akhirnya saling menghormati, toleransi. Nah, inilah dampaknya, ya, yang dimaksud dampak. Bukan untuk mengetahui, ya, gitu kan. Kalau mengetahui adalah ilmu, untuk dia mencari informasi. Nah, seperti tadi itu. Jadi cari informasi itu yang tadi. Nah, masih sama. Nah, sekarang ini sudah selesai. Sekarang tindakan budi, ya, yang diminta tindakan ini, ya. Tindakan budi Rafi dan Aiman yang tepat dalam komit tersebut adalah titik-titik. A. Mendiskusikan perbedaan jumlah rakaat salat tarawih di antara mereka saja. B. Menanyakan kepada Ustadz Abdullah sebagai orang yang punya pengetahuan. C. Melaksanakan sholat tarawih dengan cara yang berbeda-beda karena toleransi. D. Menghormati pelaksanaan sholat tarawih yang berbeda karena mempunyai dasar. Tindakan. Sekali lagi, tindakan. Oke, betul sekali. B. Ya, karena mereka tidak tahu, terus tindakannya apa? Menanyakan kepada Ustadz Abdullah. Nah, gitu ya. B. Ya. Baik, lanjut. Nah, ini. Perhatikan ayat Al-Quran sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Dalam perspektif interaksi sosial, perspektif itu berarti pandangan, ya. Interaksi sosial itu interaksi, adanya kontak, hubungan, ya, hubungan secara sosial. Prinsip dasar yang dapat dijalankan dalam kehidupan masyarakat plural adalah titik-titik plural, tuh, ya. Pusat masyarakat plural itu masyarakat yang bercampur aduk berbagai macam ras, suku, bahasa, kebudayaan, yang bermacam-macam seperti Indonesia ini, ya. Maka, ya, prinsip menjalankannya apa dalam kehidupan masyarakat? Prinsipnya A. Menyediakan diri untuk menjadi saksi di perkara di masyarakat. B. Berpegang teguh pada prinsip dasar kebenaran ketika bermasyarakat. C. Tidak melakukan tindakan semena-mena kepada siapapun di masyarakat. D. Menjalin persahabatan sejati kepada siapa saja ketika bermasyarakat. C, C, B. Ada yang C. Ada lagi? C. B. Oke. Kita lihat, ya, sampai tentukan jawaban Anda. Apakah cocok dengan ini? Oke, jawabannya adalah C. Bagus sekali, ya. Kenapa C, gitu kan? Kenapa? Ini ada. Coba, janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Jadi ayat di atas, ya, ini sebagai interaksi
ya, interaksi sosial di masyarakat. Kalau ya kita itu tidak cocok dengan seseorang ataupun tidak suka, maka maka kita harus berbuat adil, harus memberikan haknya, walaupun itu kita itu tidak suka. Jangan sampai ketika kita itu punya kuasa, kemudian kita tidak suka sama seorang, mereka contohlah dia jadi anak buah kita. Kemudian eh, kita tidak berbuat adil sama mereka, mengurangi hak mereka, itu kita salah. Maka tindakan semena-mena kepada siapapun di masyarakat itu bertentangan dengan prinsip ayat tersebut, yaitu kalau kita tidak suka sama seseorang, jangan sampai berlaku tidak adil. Nah, maka jawabannya adalah C. Lanjut ya. Oke. Ada ayat lain lagi. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Berdasarkan ayat tersebut, konsep interaksi sosial yang tepat adalah sesuai ayat tersebut, A. Saling memahami satu sama lain agar warga merasa aman. B. Saling menjaga dan tidak terjebak dalam pengunggulan diri. C. Saling berkomunikasi secara nonverbal agar pesannya dimengerti. D. Saling menolong satu sama lain agar kedua belah pihak beruntung. B. B. B, B. 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 Oke, B. Oke, siap. Ya, Benar. kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat yang menjawab B ya. Tepat sekali. Kenapa di sini menjaga dan tidak terjebak kepada pengunggulan diri? Orang itu sering menganggap dirinya mulia, ya, mulia dengan mengunggulkan dirinya dan dianggap itu adalah yang terbaik. Padahal menurut Allah bukan begitu. Menurut Allah itu ya orang yang mulia itu adalah orang yang bertakwa. Bukan orang yang terjebak kepada mengunggulkan diri ataupun membanggakan dirinya sendiri. Itu tidak. Nah, maka saling menjaga dan tidak terjebak ini adalah interaksi sosial yang oke. Ini ada ayat. Silakan. Coba ada yang membacakan biar ada interaksi ya. Monggo dari siapa? Laki-laki yang tadi suaranya yang benar yang menjawab B. Ya kan Mas? Coba dibaca. Bisa? Perhatikan cerita dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Ya. Fikri adalah pemuda kampung yang memiliki mimpi untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ia ingin membantu adiknya supaya bisa terus melanjutkan pendidikannya. Ia mulai membangun mimpinya dengan menjadi tenaga kerja di luar kota. Setelah 5 tahun, ia memutuskan kembali ke kampung untuk memulai usaha ternak ikan hias. Akan tetapi ikan hiasnya terkena penyakit dan banyak yang mati. Fikri pun berpikir untuk berpindah ke usaha bisnis lain. Fikri mencoba berjualan online produk batik dengan menjadi reseller beberapa brand baju batik pria. Namun sudah beberapa bulan
Berjualan sedikit sekali orang yang membeli produk yang ia tawarkan. Oke. Kemudian ada hadis Nabi SAW. Terima kasih Mas. Ya, atas bacaannya bagus. Anak kemudian Nabi SAW bersabda begini, wa'lam anna nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al yusri yusron ruwahu Ahmad. Artinya tahu nggak ini? Hadis ini? Nah, ini ya, biar tahu, kasih terjemahkan ya. Wa'lam dan ketahuilah anna nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan itu akan datang setelah kesabaran. Ya, pertolongan datang setelah sabar. Wa anal faraja mal karbi, dan solusi ya akan tiba setelah kesempitan, setelah terdesak, setelah ini akan ada solusi. Wa anna ma'al yusri yusron, dan ya dalam kesukaran itu ada kemudahan. Nah, ya, dalam kesukaran itu nanti apa? Akan ada kemudahan. Pilihlah saran yang tepat untuk Anda berikan pada Fikri berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lihat. Oke, sahih. Barakallahu fikum ya. Ya, Mas Fikri ya mengingatkan Mas Fikri agar tetap semangat dan tidak putus asa itu ya. Karena apa? Karena dengan setelah sabar itu akan datang pertolongan ya. Jangan pesimis, jangan putus asa, tidak boleh. Maka dari itu tetap semangat dan tidak putus asa, itu yang tepat. Sementara B, hidup seadanya tidak perlu berbisnis, ini namanya pesimis ya, tidak disarankan atau tidak diperbolehkan dalam agama kita. Kita hidup itu menyerah, itu tidak boleh, harus berjuang. Kemudian Fikri terus berusaha agar dipuji tetangga, ini juga tidak sesuai. Ya, nah kalau usaha agar dipuji itu berarti karena orang, tidak cocok. Kemudian agar Fiti tidak berbisnis karena berat tantangannya, ini lagi pesimis lagi ya. Jadi apa jawabannya adalah betul sekali. Ini dia. Ini ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya yang merah itu. Ya. Dari An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Sa'id dan Abi Hurairah, Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, dari Nabi qala, beliau bersabda, ma yusibul muslimu min nasbin wala wasbin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah, rawahul Bukhari Muslim. Artinya Nabi bersabda begini, tidak ada yang tertimpa bagi seorang muslim rasa penderitaan. Jadi tiap seorang muslim tertimpa musibah seperti penderitaan, kesengsaraan, ketakutan, kesedihan, rasa sakit, kegalauan atau kekalutan. Bahkan hal yang terkecil seperti cedera, tertusuk duri, ya itu kan sangat kecil sekali itu. Itu semuanya tidak ada yang tanpa mendapatkan penghapusan dosa-dosa dari Allah. Artinya sekecil apapun kita mengalami kesukaran, kesempitan, atau kesakitan, itu Allah akan menghapus dosa-dosa kita, dosa-dosa orang mukmin dari hambanya Allah. Nah, hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang sabar. Sabar seperti apa yang dimaksud dalam ajaran Islam? Tentukan dua bentuk. Jadi jawabannya dua. Ya, dua bentuk kesabaran sesuai dengan maksud hadis di atas. Silahkan. A, B, C. B Dan apa? B dan C. B, C. Dan C. Ada D. D sama apa? B sama C sama D. Bebek sama cicak. B, D. Bebek sama cicak. Ya. Ada yang ayam sama apa?
Dom- Did sama Jodoh. D apa D? Hewan D apa? Domba. Dodol. Dinosaurus. Ada? Oke. Terus Oke. Tadi ada yang jawab B sama C. C sama D nggak ada? enggak. B sama D. B sama D. Oke. Dua bentuk ya. Oke. Kita lihat. Jawabannya adalah C dan D. Kenapa? Ini. Rina demam tinggi, tapi tidak mau memeriksakan diri ke dokter. Ini berarti demam dia sakit, tapi nggak ke dokter, nggak ada usaha. Tidak benar juga. Harus apa? Ada usaha. Syarif mengalami kecelakaan, ia hanya berdoa agar lekas sembuh. Doa saja kecelakaan, tapi berdoa saja. Ya ini juga tidak tepat karena apa? Nggak akan sembuh. Sakit itu dengan doa nggak akan sembuh. Dalam artian sama ketabrakan kecelakaan hanya doa saja tidak sembuh. Maka harus contoh seumpama kepelintir ya harus pergi ke tukang pijat. Kalau seumpama tangannya cedera ataupun kakinya itu kena aspal ngelotok berdarah ya ke dokter biar diobati. Kalau enggak kan apa bisa infeksi dan bahaya kemudian lain-lainnya. Maka harus ada usaha. Nah, C. Sonia berharap agar musibah yang menimpa dapat menggugurkan dosa-dosanya. Ada enggak indikatornya? Ada, yaitu apa? Illa kafarallahu biha min khotoya. Kecuali Allah menghapus dosa-dosanya. Nah, ini ada indikatornya. C ada. Kemudian yang D. Walaupun ayahnya telah tiada, Rio tetap optimis menjalani hidup dan selalu membantu ibunya. Lah ini si Rio tetap apa? Si Rio ini dia terus berusaha walaupun banyak ujian dalam hidupnya. Maka ini sesuai dengan konsep hadis di atas. Jawabannya adalah C dan D. Baik. Ini ada apa skill ya skill baik yang hard maupun yang soft ya. Skill berbentuk apa reaksi langsung maupun yang halus. Yang mana harus dikuasai. Intinya ada hadis ada apa ayat Al-Qur'an yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan intinya ayat ini Ustaz bacakan yarfa'illah aja. Allah akan mengangkat derajat orang-orang apa orang-orang beriman dan orang berilmu beberapa derajat ya. Dari infografis di atas macam-macam skillnya di atas itu bisa dilihat. Dapat diketahui bahwa skill dan pengetahuan sangat dibutuhkan dalam dunia kerja agar pekerjaan dikerjakan dengan baik dan tepat dan Islam sangat mendorong umatnya untuk menguasai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, setiap muslim harus memiliki keinginan dan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu dan harus dilandasi oleh motivasi yang benar. Jadi orang menuntut ilmu harus benar motivasinya. Berikut adalah motivasi penuntut ilmu yang sesuai dengan kandungan ayat di atas. A. Menuntut ilmu agar selalu dipuji keluarga. B. Menuntut ilmu agar dihargai oleh teman dan saudara. C. Menuntut ilmu agar menjadi sukses dan banyak harta benda. D. Menuntut ilmu agar diberi kehidupan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. D, Pak. D. Pak, D. Jadul ya. D. Domba, domba. Domba. Oh ya, domba. Ada yang tadi. Ya, oke. Menuntut ilmu. C. Ya, oke. Jawabannya apa? D. Salah ini ya. Maaf, jawabannya adalah D yang benar. A salah. Oh, bisa. Ya, salah. Ya, ini salah nulis kunci, salah nulis jawaban. Jadi maksudnya menuliskan D tapi tertulisnya A. Maaf karena D dan A dekat gitu ya. Jadi mungkin ini kurang ngopi. Jadi yang benar jawabannya adalah D. Kenapa D? Pertama, ya, menuntut ilmu itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena kita ingin dipuji oleh keluarga itu bukan.
Oke. Kemudian termasuk pengen dihargai oleh teman. Kalau punya ilmu banyak, wow berarti nanti dihormati dan dihargai. Bukan juga ya, bukan juga berarti masih karena dunia. Nah, gitu. Kemudian C, menuntut ilmu agar menjadi sukses dan banyak hartanya. Nah, ini juga ini kebanyakan yang orang salah salah dalam niat mencari ilmu ini. Karena apa? Karena pengen sukses dan banyak harta bendanya, biar kaya, biar sugih. Ini juga salah. Ya, berarti yang dituntut ilmu itu, dia menuntut ilmu itu niatnya agar kaya. Berarti bukan karena Allah, karena dunia. Nah, ini tidak tepat. Nah, yang benar sesuai dengan ayat, menuntut ilmu karena diberi kehidupan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti menuntut ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya, karena Allah taala, bukan karena dunianya, bukan. Dan terus emang menurut ilmu kebanyakan dipuji oleh keluarga oleh semuanya, ya atau bahkan orang cari ilmu itu jadi sukses, jadi kaya, hartanya banyak, pejabat itu pintar-pintar. Iya, itu adalah faedah, bukan tujuan mencari ilmu. Motivasi mencari ilmu bukan itu. Ya, jadi bukan karena dunia, itu adalah faedah. Faedah itu adalah sesuatu manfaat yang didapat karena telah melaksanakan sesuatu. Nah, gitu ya. Jadi sampean mencari ilmu karena Allah, kemudian Allah memberikan kesuksesan kepada hidupan jenengan. Allah memberikan eh, penghargaan atau pujian dari berbagai orang yang dekat di antara kalian. Karena sampean membawa ilmu. Nah, maka dari itu ya yang dituju adalah Allah. Jawabannya adalah D. Oke. Oh ini ada cerita. Saya minta dibacakan salah satu tadi yang benar menuliskan salah satunya, silakan. Siapa? Ayo, siapa yang berani untuk membacakan? Yang perempuan tadi, laki-laki sudah, yang perempuan sekarang. Ayo Mbak, yang mau membacakan, Ustadz doakan diterima di Man Ijo Pekalongan. Amin. Nah itu ya baca amin. Ayo Mbak, ayo Mbak. Ustadz Ya, doakan. Ya. perhatikan cerita dan nasihat pada hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini. Iya. Ada seorang pemuda dan kekayaannya. Suatu hari, sang pemuda ini sudah tidak memiliki uang lagi dan harta. Hanya tersisa pakaian yang ia kenakan. Suatu pagi, sang pemuda itu berjalan untuk menemui temannya. Sembari berjalan, sang pemuda ini berpikir caranya agar dia bisa mendapatkan uang lagi. Tepat pada saat itu, seekor burung layang-layang terbang melintas dan berkicau riang. Sang pemuda berpikir bahwa musim panas telah tiba. Oleh karena itu, dia menjual jubah dan celana panjangnya kepada teman yang ditemuinya. Beberapa hari kemudian, cuaca berubah menjadi sangat dingin. Sang pemuda yang hanya memakai baju tipis dan celana pendek, badannya gemetar menahan rasa dingin. Ya, terima kasih bacaannya bagus sekali. Nah, kemudian dari kejadian tadi itu ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya untuk umatnya begini. An Umar ibni Shu'aib an abihi an jadihi, diceritakan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari simbahnya. Beliau berkata begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, kulu, makanlah kalian semuanya, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian semuanya, wa albasu fi ghairi israfin, dan pakailah pakaian fi ghairi israfin, dengan tanpa berlebih-lebihan, wala makhilatin, dan juga tidak sombong, tidak merasa sombong. Rawahu Nasai. Maka pesan yang terkandung pada hadis tersebut adalah titik-titik A, larangan berkata kasar. B, larangan bersifat bakhil. C, larangan boros dan sombong. Dan D, larangan durhaka pada orang tua. C. 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 Oke. Indikatornya apa? Indikatornya larangan kita lihat dulu jawabannya benar enggak? Oh betul, C, bagus sekali. Jadi indikatornya adalah
pakailah tanpa berlebih-lebihan. Israf itu berlebih-lebihan atau boros bisa. Ya, jadi berpakai pakaian itu berlebih-lebihan itu contoh pakaian yang harganya tidak tidak umum gitu ya, atau yang berlebih-lebihan sampai terbuka, sampai terbuka auratnya, itu juga tidak boleh. Atau ala makhilah, dan juga sombong. Makhilah itu sombong, jadi pakai pakaian yang melihatkan dia itu wah, itu untuk tujuan wah yang lainnya biar kalah semuanya, itu juga tidak boleh. Maka jawabannya adalah C, benar sekali. Nah, sekarang dua ini ya. Vino merasa hidupnya sedang berada di titik nol. Usahanya bangkrut dan ia memiliki banyak utang. Sebelumnya, Vino adalah pengusaha sukses. Namun, kekurang hati-hatian dalam memanage keuangan menjadikan dirinya seakan menggali lubang sendiri untuk kehancurannya. Anak istrinya sangat dimanjakan dan terbiasa hidup glamor. Namun, saat Vino terpuruk dalam kerugian, keluarganya justru tidak membantunya. Istri dan anaknya menyalahkan dan menganggapnya tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Pilihlah dua saran yang dapat Anda berikan kepada Pak Vino dengan memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 26 berikut ini. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Nggak tak maknai dulu, coba ya, nggak saya maknakan. Kalau saya maknakan nanti tahu. Coba untuk mendeteksi sebagaimana pengetahuan panjenengan. A. Mengingatkan Vino agar tetap berhemat saat berkecukupan. B. Memarahi anak istrinya agar memiliki sikap hormat kepadanya. C. Melarang Vino menjadi pengusaha karena berpotensi bangkrut. D. Menasihati Vino agar rutin bersedekah agar usahanya berkah dan jauh dari masalah. Ada Pilih D. dua. Ada D. Ada D. Ada D. Baik. Kita lihat jawabannya adalah Masya Allah, sahih, barakallahu fiik. Betul, A dan D. Coba ya kita lihat. Kata Al-Quran, berilah atau berikanlah keluarga terdekatmu haknya. Dal kurba itu keluarga dekat, kerabat. Termasuk orang miskin dan juga Ibnu Sabil, yaitu para pejuang. Wala tubadzir tabdzira, dan jangan jangan berbuat boros atau menghambur-hamburkan. Nah, tabdir itu menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan. Ya. Nah, A. Mengingatkan Vino agar tetap berhemat saat berkecukupan. Ini cocok sekali. Jadi Vino itu walaupun jadi orang kaya, jangan diambil-ambilkan uangnya, disimpan, kemudian di manage dengan baik. Jangan ada uang habiskan. Itu nanti ketika kita itu dalam suatu masalah tertentu, maka tidak bisa menutup kekurangan tadi itu sehingga bangkrut. Nah, kayak gitu. Maka harus ketika kita punya harta, punya uang, kita manage sebaik-baiknya, ya, dan jangan diambur-hamburkan. Kemudian yang B, memarahi anak istrinya agar memiliki sikap hormat kepadanya. Yo, tidak tepat, ya. Benar, enggak, sikap tidak hormat itu tidak baik, tapi dengan memarahi, apalagi dengan menyalahkan dan sebagainya, itu juga tidak pas di sini karena ada dua yang lebih tepat lagi. Nah, kemudian C, melarang Vino menjadi pengusaha karena berpotensi bangkrut. Ini namanya menutup potensi seseorang. Nah, maka pesimis di sini. Jadi tidak pas juga, tidak tepat juga. Maka D, menasihati Vino agar rutin bersedekah dan agar usahanya berkah dan jauh dari masalah. Ada enggak indikatornya di sini? Ada. Kalau yang A, indikatornya di wala tubadzir tabdzira, jangan menghambur-hamburkan, ya. Tetap berhemat, di indikatornya di A. Kalau di D, indikatornya mana? Yaitu wa atidal qurba haqqahu, dan berikanlah. Nah, dengan ini
berikanlah keluarga dekat, orang miskin dan sebagainya. Ini indikator untuk bersedekah. Karena dengan bersedekah akan membawa keberkahan kepada harta kita, termasuk berbagi. Itu juga membawa keberkahan. Karena dalam harta kita itu ada kotoran-kotorannya, ada hak-hak orang lain, maka harus kita berikan. Jangan timbet sendiri untuk diri sendiri, tapi berbagi kalau ada kelebihan. Yang pasti kita dulu kecukupan dulu. Nah, kalau ada kelebihan ya kita bagi. Atau pas-pasan tapi mau berbagi, itu berarti luar biasa. Nah, yang penting yang tidak boleh adalah sampai hak keluarga kita itu tidak terkurangi. Itu konsepnya sedekah. Jadi contoh yang sedekah yang baik itu adalah pertama, keluarga di kebutuhan diri kita sendiri sama keluarga yang menjadi tanggungan kita itu tercukupi dulu. Contoh untuk makan kita, untuk anak dan istri. Nah, itu terpenuhi dulu paling utama, dan itu juga termasuk sedekah untuk keluarga gitu ya. Nah, itu paling utama. Wajib itu sedekah yang wajib itu untuk keluarga gitu ya. Nah, baru untuk yang lain. Nah, itu konsepnya begitu. Kemudian kalau kita tunaikan begitu, insya Allah berkah. Untuk sedekah, untuk apapun, untuk orang, untuk anak miskin, atau masjid dan lain sebagainya. Karena konsepnya itu masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habah. Yaitu perumpamaan orang yang menafkahkan di jalan Allah itu ibarat satu bulir, satu biji kemudian tumbuh menjadi 7 bulir. Dari setiap bulir tadi itu tumbuh menjadi 100. Nah, begitu sedekah itu begitu. Dia akan selalu bertambah, bertambah, bertambah. Jadi kalau kita rajin sedekah, insya Allah harta kita akan berkah, akan bertambah, bertambah, bertambah. Ini menurut versi Al-Quran begitu. Nah, maka dengan bersedekah, insya Allah jauh dari masalah. Sedekah juga menolak bala. Nah, gitu ya. Nah, insya Allah seperti balak tadi itu yang terpuruk itu kalau rajin sedekah insya Allah enggak. Makanya kalau ada orang yang rajin sedekah, orang rajin zakat itu dia hartanya biasanya tambah banyak, bukan tambah miskin enggak. Enggak ada orang yang rajin bersedekah itu tambah miskin, enggak ada. Pasti ya tambah berkah hartanya. Nah, maka jawabannya adalah A dan D. Kita lanjut. Ini dia. Tentang zakat. Subhan merupakan seorang YouTuber sukses dengan berjuta follower. Ia mempunyai tabungan 100 juta dari hasil pekerjaannya. Tabungan telah disimpan selama 1 tahun penuh. Zakat yang harus dikeluarkan jika harga emas sekarang 800.000 adalah titik-titik A 1 juta, B 1.500.000, C 2 juta, D 2.500.000. Ada yang bisa menjawab tentang ilmu zakat? Oke. 1, 2, 3. Nah, caranya jawabnya begini. Jadi zakat itu ya ada nisabnya. Nisab zakat itu seharga emas 85 gram. Nah, harga emas 85 gram itu berapa? 1 gramnya berapa? Di sini 800.000. Ya, sekarang 1.500.000 ini lagi mahal emas ini. Nah, itu apabila misalkan taruhlah 1 juta harga emas, maka kali 85 gram, jadi nisabnya itu 85 juta. Ya, 85 juta. Jadi kalau orang punya uang 85 juta, maka dia sudah terkena kewajiban zakat. Kalau kurang dari itu, contoh 70 juta, belum. Karena emasnya harganya 1 juta. Nah, di sini 800.000 berarti 800 kali 85 berapa? 800 kali 85 berapa? Ayo. Ada yang tahu? Coba dihitung. 800 kali 85 sama dengan 68 juta. Nah, ini berarti nisab yang sesuai dengan yang tertulis ya. Berarti kalau 100 juta sudah kewajiban harta belum? Sudah kewajiban zakat belum?
Sudah. Ya, sudah berkewajiban. Nah, kemudian syarat kedua harus 1 tahun. Maka sudah punya uang 100 juta dan sudah 1 tahun, maka wajib mengeluarkan. Berapa yang dikeluarkan? Yaitu 2,5%. Kewajiban zakat itu yang dikeluarkan berapa? 2,5%. Nah, sudah tahu kan? Nah, maka dari uang 100 juta tadi itu, kalau nisabnya 800, kira-kira berapa uang yang harus dikeluarkan zakatnya? 2,5. Berapa? Sudah 500. 2,5. Ya, oke. 100 juta itu dikeluarkan 2,5%-nya. 2,5% dari 100 juta yaitu jawabannya adalah D, 2.500.000. Ya, betul sekali, 2.500.000. Cara menghitungnya itu. Berarti kalau uangnya itu ada 200 juta, maka yang dikeluarkan berapa? 2,5%-nya dari 200 juta? 5 juta. Kalau punya uangnya 400 juta, maka berapa 2,5%-nya? 10. Begitu terus. Kalau uangnya 1 M, ya, 1 miliar, berapa zakatnya? Yang dikeluarkan 2,5%-nya berapa? 25 juta. 25 juta. Bagus sekali, barakallah. Begitu terus. Itu cara perhitungan zakat. Ya. Dan soal ini pernah dikeluarkan di tahun-tahun kemarin. Insya Allah. Gitu. Gitu ya. Nah, terakhir soal berbahasa Arab, dan ini soal yang cepat ya. Ustadz kasih soal yang paling terakhir nih. Ya, sampean nanti tak kasih soal yang cepat ini. Oke. Jawab ini untuk sekaligus menguji bahasa Arab. Nah, soal ma huwa ar-ruknul awal min arkanil Islam? A. As-shalah, B. Syahadat, Jim as-saum, Dal az-zakah. Jawabannya apa? Rukun pertama, rukun Islam. Rukun Islam loh. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun Islam ada berapa? Ada 5 kan? Pertama apa? Syahadat. Ya. Kemudian? Sholat. Kemudian? Zakat. Nomor 3. Nomor 4? Puasa. Nomor 5? Haji. Ya, maka jawabannya adalah B. B. Jawabannya adalah B, syahadah. Nah, gitu. Oke. Ma hiya awwalu ayatin nazalat minal Qur'anil Karim? Apa ayat pertama yang turun dari Al-Qur'an Karim? Jawabannya adalah A. Ya ayyuhal mudatsir, B. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, C. Jim alhamdulillahirabbil alamin, dan D. Inna a'tainakal kautsar. Jawabannya adalah jawabannya adalah B. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat apa? Ayo, surat apa? Al-Alaq. Terakhir, soal paling terakhir karena waktu. Ma hiya aqsa muddah lin nifas hasabal fiqhil islami? Apa waktu paling lama untuk nifas menurut fikih Islam? Berapa hari? A. 10 ayam, 10 hari, 30 yaum. B. Jim 40 yaum, 40 hari. Dial 60 hari. Apa jawabannya? 40 hari. C, betul sekali ya. Nifas 40 hari paling lama. Paling cepat yaitu sekecorotan, dalam artian langsung nutup. Habis itu juga. Nah, alhamdulillah sudah selesai kita pas waktunya jam 8, maka akan berganti dengan yang lainnya. Demikian dari saya ya, kurang lebihnya maaf dan mohon dimaafkan apabila banyak kekurangan selama ini kita belajar bersama. Semoga adik-adik semuanya diterima dan sesuai dengan
harapan, cita-cita panjenengan semuanya semoga di Amin. insan Amin, cendekia amin. atau di insan cendekia yang dipilih. Ila liqa. Amin. Sampai ketemu di insan cendekia Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Mansur untuk materi pada sesi 1 malam hari ini. Baik adik-adik semua, untuk sesi selanjutnya yaitu mengenai materi literasi IPA yang nanti akan dinarasumberkan oleh Kak Ade. Untuk host selanjutnya, Kak Naba, apakah sudah siap Kak Naba? Iya, Kak Baik, Desi Kak sudah Naba. siap. Baik, baik adik-adik, selanjutnya akan dipandu oleh Kak Naba. Monggo kepada Kak Naba.